Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Profesor Dr. Tri Joko Raharjo MPD dan Bapak Imam Sofwan SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi sosial dan teman-temanku Rombel 1 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat melaksanakan presentasi secara daring dengan submateri yaitu hubungan dalam komunikasi sosial yang akan dipresentasikan oleh kelompok 1. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Grasalwa Diva Firlia Marta dengan NIM akhiran 061, lalu ada Lina Nur Inaya dengan NIM akhiran 028, kemudian ada Putri Salsabila dengan NIM akhiran 017, dan terakhir yaitu saya sendiri yaitu Sulaiman Hitan Saputra dengan NIM akhiran 064. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada presentator pertama yang akan mempresentasikan materinya. Untuk waktu dan layar, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi menurut bahasa. Kata komunikasi berasal dari komunis yang berarti mendekatkan atau membangun persatuan antara dua orang atau lebih. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengatakan bahwa komunikasi adalah hubungan komunikatif, garis, alat komunikasi, berita, pemberitahuan, dan juga sebagainya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu kesatuan atau hubungan satu sama lain. Jadi ketika dua orang atau sekelompok orang melakukan komunikasi, misalnya dalam bentuk percakapan, komunikasi terjadi atau berlanjut selama ada kesamaan makna dari apa yang telah disampaikan atau dikatakan. Yang kedua ada menurut para ahli, berbicara tentang komunikasi, ada beberapa argumentasi dari beberapa para ahli. Antara lain ada menurut Everett M. Rogers, komunikasi adalah proses di mana ide-ide ditransmisikan dari sumber ke satu atau lebih penerima untuk mengubah perilaku. Yang kedua ada menurut Laswell. Laswell mengemukakan bahwa komunikasi mencakup 5 elemen, yaitu ada komunikator, pesan, media, komunikasi, dan juga efek. Yang ketiga, menurut Hovland bahwa komunikasi adalah proses di mana komunikator mengubah perilaku orang lain dengan mengirimkan stimulus. Biasanya simbol dalam bentuk kata-kata yang mengubah tingkah laku orang lain. Komunikasi sosial yang lebih umum dan memiliki cakupan yang lebih luas adalah pemahaman dari Ehlers. Komunikasi sosial adalah suatu interaksi komunikatif manusia dalam ekspresi publik mereka terhadap masyarakat atau kelompok budaya. Menurutnya, komunikasi sosial itu memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri komunikasi sosial ada yang pertama, partisipan komunikasi terdiri dari lebih dari dua orang. Yang kedua, partisipan terkait dalam suatu sistem sosial atau membentuk sistem sosial. Yang ketiga, komunikasi bersifat publik atau berkaitan dengan publik baik langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, cara-cara berkomunikasi masyarakat seperti sambutan, pantun, dongeng, teka-teki, cerita rakyat, peribahasa, dan lainnya juga termasuk komunikasi sosial. Yang terakhir, berbagai informasi, menginterpretasi, dan hiburan juga termasuk komunikasi sosial. Komunikasi sosial adalah proses pertukaran pesan mengenai isu publik yang terjadi antara partisipan yang memiliki relasi sosial dan dapat menghasilkan perubahan sosial. Yang selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai unsur-unsur komunikasi sosial. Dalam komunikasi sosial, terdapat unsur-unsur yang di dalamnya terdapat komponen paling penting, yaitu diantaranya yang pertama, komunikator sebagai pengirim atau pemberi informasi atau peran kepada individu maupun kelompok lain. Yang kedua, pesan sebagai objek atau sesuatu yang disampaikan oleh komunikator kepada individu atau kelompok lain. Yang ketiga, media sebagai fasilitator pesan yang berupa visual, verbal, nonverbal, lisan, maupun tulisan. Yang keempat, komunikan sebagai penerima pesan atau informasi dari seseorang komunikator. Yang kelima, adanya feedback sebagai efek atau dampak dari komunikan yang ditimbulkan oleh adanya pesan yang disampaikan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Grasalwa selaku presentator pertama yang sudah memaparkan materinya. Lalu, yang selanjutnya saya serahkan kepada presentator kedua untuk mempresentasikan materinya. Untuk waktu dan layar, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik yang membangun komunikasi sosial. Terdapat
Karakteristik yang akan menguatkan komunikasi sosial antara lain, yang pertama, adanya partisipan komunikasi yang akan membentuk relasi sosial. Ini artinya adanya dua orang atau lebih yang berkomunikasi yang adanya hubungan timbal balik antar komunikan tersebut. Kemudian yang kedua ada membahas isu publik. Ini artinya membahas tentang permasalahan yang terjadi pada lingkungan sekitarnya. Yang ketiga ada tujuan untuk perubahan sosial. Adanya tujuan ini bertujuan untuk menjadi penggerak dalam perubahan sosial. Kemudian next slide. Fungsi komunikasi sosial. Fungsi komunikasi sosial secara garis besar ada 5, yaitu yang pertama memberikan informasi, kedua memberikan bimbingan, yang ketiga memberikan arahan, yang keempat memberikan tuntunan, dan yang terakhir memberikan hiburan. Adapun beberapa fungsi komunikasi sosial yang lainnya, komunikasi sosial juga memberikan isyarat atau tanda yang penting dalam membangun konsep dan aktualisasi diri. Dalam kelangsungan hidup manusia, komunikasi sosial berfungsi untuk mencapai atau memperoleh kebahagiaan yang mana terhindar dari adanya tekanan maupun ketegangan dari suatu permasalahan. Dengan adanya komunikasi sosial ini, diharapkan manusia menjadi terhibur dan juga memupuk sebuah hubungan yang dilakukan oleh orang atau individu lain. Melalui komunikasi ini, setiap individu dapat bekerja sama dengan anggota masyarakat yang lain, misalnya keluarga itu sendiri, tingkat kelompok belajar, pendidikan di sekolah maupun perguruan tinggi, dan tetangga hingga tingkat negara atau pemerintahan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersama. Pada dasarnya, komunikasi merupakan sebuah instrumen yang dapat membantu antar individu dalam mencapai sebuah tujuan baik dalam jangka pendek maupun jangka yang panjang, pada urusan pribadi maupun pekerjaan yang fungsinya untuk memberikan kesan terbaik, mendapat sebuah simpati, empati, keuntungan, serta menjadi sebuah taktik. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presentator kedua, yaitu Saudari Putri Salsabila yang sudah mempresentasikan. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada presentator yang ketiga untuk waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya sebagai presentator ketiga akan menyampaikan inti dari materi kita pada hari ini, yaitu hubungan dalam komunikasi sosial. Komunikasi sosial itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama ada komunikasi massa, komunikasi kelompok, komunikasi interpersonal, dan yang terakhir ada komunikasi intrapersonal. Nah, di sini komunikasi massa itu adalah sebuah proses pertukaran pesan yang mana menggunakan media massa sebagai saluran penyampaian pesan dari pengirim ke penerima pesan. Nah, biasanya identitas pengirim pesan tidak diketahui oleh penerima pesan, dan penerima pesan sendiri itu terdiri dari banyak orang atau acak. Contohnya adalah ketika demonstrasi seperti itu. Lalu yang kedua ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini adalah sebuah komunikasi yang terjadi di dalam satu kelompok, biasanya terdiri dari 3 orang atau lebih yang tergabung dalam sebuah kelompok. Kelompok ini didefinisikan sebagai sekumpulan individu yang menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari satu kelompok. Terdapat interaksi yang intens antara anggota-anggota kelompok tersebut. Lalu yang ketiga ada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini dapat diartikan sebagai kemampuan yang menghubungkan manusia sebagai bentuk dari komunikasi verbal. Komunikasi interpersonal juga dapat digunakan untuk membantu membangun hubungan dengan orang lain dalam situasi yang berbeda. Gestur seperti kontak mata, gerakan tubuh, dan gerakan tangan juga merupakan bagian dari komunikasi interpersonal. Lalu yang terakhir ada komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal merupakan keterlibatan internal secara aktif dari individu dalam pemrosesan simbolik dari pesan-pesan. Seorang individu menjadi pengirim sekaligus penerima pesan, memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan.
Nah, dalam proses komunikasi intrapersonal ini, seorang komunikator melakukan pengolahan informasi yang ia peroleh hingga menjadi pesan yang ia pahami dan diberikan makna. Slide selanjutnya. Lalu ada proses tahapan komunikasi intrapersonal. Di sini ada 4 tahap. Yang pertama ada sensasi, yang kedua ada persepsi, yang ketiga memori, dan yang keempat ada berpikir. Yang pertama tadi sensasi. Sensasi merupakan tahap pertama dalam penerimaan informasi ialah sensasi. Sensasi berasal dari kata sense atau yang artinya alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Sensasi adalah kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk menyerap segala hal yang diinformasikan oleh panca indera. Informasi yang diserap ini oleh panca indera disebut dengan stimulus yang kemudian melahirkan proses sensasi. Dengan demikian, sensasi adalah menangkap stimulus. Lalu yang kedua ada persepsi. Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli indrawi atau sensori stimuli. Hubungan sensasi dengan persepsi adalah sensasi merupakan bagian dari persepsi. Persepsi dipengaruhi oleh sensasi yang merupakan hasil serapan panca indera. Persepsi juga dipengaruhi oleh perhatian atau attention, harapan atau expectation, atau motivasi dan ingatan. Yang ketiga ada memori. Dalam komunikasi intrapersonal ini, memori memegang peranan penting dalam mempengaruhi baik persepsi dengan menyediakan kerangka rujukan maupun berpikir. Memori ini adalah sistem yang sangat terstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dengan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Lalu yang terakhir ada berpikir. Berpikir merupakan manipulasi atau organisasi unsur-unsur lingkungan dengan menggunakan lambang-lambang sehingga tidak perlu langsung melakukan kegiatan yang tampak. Dalam berpikir ini kita akan melibatkan semua proses yang kita sebut di atas, yaitu sensasi, berpikir, dan memori. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada presentator ketiga, yaitu Saudari Lina, atas pemaparannya. Demikian presentasi yang telah kita sampaikan, berujung ke titik kesimpulan yang dapat saya sampaikan, yaitu bahwa komunikasi merupakan proses di mana komunikator mengubah perilaku orang lain dengan mengirimkan stimulus. Biasanya, simbol dalam bentuk-bentuk kata yang mengubah tingkah laku orang lain. Komunikasi sosial yang lebih umum dan memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu pemahaman dari Elias. Komunikasi yaitu suatu interaksi komunikatif manusia dalam ekspresi publik mereka terhadap masyarakat atau kelompok budaya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.